Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini pembelajaran kita tentang pembersihan AC secara berkala. Ada yang tahu berapa kali AC itu akan dicuci secara berkala? Pak. Silakan. 1 kali dalam 3 bulan. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Jadi AC akan dicuci secara berkala itu 1 kali dalam 3 bulan. Pembelajaran kita pada hari ini mempunyai tujuan. Yang pertama, kita akan melakukan persiapan pembersihan AC. Yang kedua, kita akan melakukan pembersihan AC. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran itu berdasarkan perawatan AC secara berkala. Saya ingin bertanya kepada murid-murid sekalian, kenapa AC itu harus kita cuci? Silakan. Karena AC-nya sudah kotor dan berdebu. Bagus jawabannya, terima kasih. AC yang kotor dan berdebu memang akan mempengaruhi kualitas sirkulasi udara yang dikeluarkan oleh AC. Sehingga AC itu harus dirawat dan dicuci secara berkala. Baik, murid-murid sekalian, pencucian AC ini kita akan menggunakan peralatan dan alat-alat pelindung diri selama kita melakukan pekerjaan seperti yang ada pada link video. Silakan murid-murid membuka link video untuk melihat peralatan apa saja yang kita gunakan selama kita melakukan pencucian AC. Peralatan yang digunakan untuk pencucian AC yang kita gunakan terdiri dari pompa steam, alat ukur suhu berupa termometer, alat ukur tegangan berupa multitester, alat ukur tekanan berupa manifold, alat ukur kuat arus listrik berupa tang ampere. Untuk melindungi bagian kelistrikan pada saat pencucian supaya tidak terjadi hubung sikat, kita gunakan plastik kaper. Digunakan juga kain lap Kanibo untuk melap evaporator setelah selesai pencucian. Alat tangan yang digunakan berupa obeng plus dan minus, kunci L, tang Inggris, pada saat pencucian kita menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari pelindung kepala berupa helm, pelindung badan berupa pakaian kerja dan rompi, kemudian pelindung tangan berupa sarung tangan yang terbuat dari karet, kemudian pelindung mata yang terbuat dari pelindung mata berupa kacamata, dan kita menggunakan sepatu berupa sepatu safety untuk keamanan pada saat pencucian. Inilah peralatan dan alat yang kita gunakan selama pencucian AC. Baik, setelah kita melihat peralatan apa saja yang kita lakukan, yang kita butuhkan, peralatan apa yang dibutuhkan, apa saja alat ukur yang kita gunakan, alat pelindung diri yang kita gunakan, selama kita akan melakukan perbaikan AC, kita akan melakukan praktiknya secara langsung dalam bentuk berkelompok. Maka hari ini saya akan membagi kelompok berdasarkan barisan pada tempat duduknya. Jadi satu baris kita membentuk menjadi 4 kelompok. Cara kita bekerja, urutan kita bekerja seperti ada
pada link video berikut. Silakan ditonton. Baik, kita akan melakukan pencucian AC. Terlebih dahulu kita akan melakukan pengukuran menggunakan alat ukur termometer pada bagian input dan output, dan akan dicatat pada kartu garansi. Terlebih dahulu diukur pada bagian input. Bagian input diukur, dicatat pada kartu garansi. Selanjutnya bagian output dan dicatat lagi pada kartu garansi. Kemudian kita akan mengukur tegangan kelistrikan menggunakan alat ukur multitester pada range 250 volt. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan listrik pada unit indoor menggunakan range 250 volt. Buka kaper terlebih dahulu. Kemudian longgarkan baut. Selanjutnya akan diukur pada bagian outdoor. Lanjutkan dengan pengukuran kuat arus menggunakan tang ampere. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan menggunakan manifold pada unit outdoor. Tekanan pada kompresor. Baik, hasil pengukuran tekanan menggunakan manifold dimasukkan datanya ke kartu garansi. Tekanannya akan bergerak turun ya. Setelah pengukuran tekanan, langsung dimatikan. AC dimatikan. Persiapan pencucian AC. Matikan sumber tegangan. Baru lakukan pembukaan cover dengan melonggarkan baut-baut, longgarkan seluruh permukaan, buka filter saringan udara. Selanjutnya lakukan pencucian pada evaporator dari atas ke bawah dengan terlebih dahulu memasang plastik cover supaya untuk melindungi alat-alat kelistrikan. Pasangkan plastik cover betul-betul menutupi alat kelistrikan supaya tidak terjadi hubung singkat pada saat pencucian. Aktifkan pompa steam. Lakukan pencucian dari atas ke bawah. Pencucian ini dilakukan pada bagian evaporator. Selanjutnya cuci bagian filter saringan udara. Kemudian cuci bagian cover. Setelah pencucian selesai, langsung bagian indoor dilap dengan kain kanibo supaya pengeringan dilakukan lebih cepat. Dengan cara dilap berlahan-lahan. Kemudian dilap bagian filter untuk saringan udara. Selanjutnya pengeringan evaporator dengan cara dilap. Selesai. Dilepas plastik cover. Kemudian baru dipasangkan kembali unit indoor. Pasang kembali saringan. Pasangkan baut-bautnya. Pasangkan seluruh baut-baut. Lap kembali. Pastikan AC indoornya dalam keadaan bersih dan baik. Pembersihan pada outdoor. Lakukan penyiraman pada outdoor. Untuk
hindari baling-baling berputar, tahan dengan obeng supaya pada saat pencucian baling-baling tidak berputar. Itu tidak berputar ya. Sudah selesai pencucian pada unit outdoor. Dengan demikian pencucian telah selesai dilakukan. Baik, setelah itu pastikan kembali nanti unit AC bekerja dengan baik. Baik, murid-murid, tadi kita sudah melakukan pencucian AC. Pada kesempatan ini di penutup kita akan melakukan kesimpulan. Apa saja yang bisa kamu simpulkan setelah kita melakukan pencucian AC? Berdasarkan praktik tadi, apa saja peralatan yang digunakan untuk pencucian AC? Silakan. Ada pompa steam, kanebo, sama kabel. Baik, itu peralatan yang digunakan. Apa tadi? Pertama pompa steam, kedua kanibo untuk lap ya, ketiga plastik kaper. Baik, selanjutnya apa saja alat ukur yang kita gunakan selama kita tadi melakukan praktik? Silakan, Sakina. Alat ukur arus atau tang ampere, alat ukur tekanan atau manifold, alat ukur tegangan, multitester, alat ukur suhu atau termometer. Baik, bagus sekali. Terima kasih Sakina. Jadi mudah-mudahan kita ulangi lagi. Tadi kita gunakan 4 alat ukur. Ada alat ukur untuk mengukur kuat arus, di sana adalah tang ampere ya. Ya. Kemudian ada alat ukur tegangan pada multitester. Kemudian untuk mengukur suhu sebelum dan sesudah, baik di permukaan kita gunakan alat ukur termometer. Kemudian untuk mengukur tekanan kita gunakan manifold. Baik, siapa lagi yang tahu untuk menyimpulkan bagaimana cara pencucian AC itu? Silakan, Ricky. Dari selang steam dicuci dari atas ke bawah di evaporator. Apakah dilakukan berulang-ulang? Dilakukan berulang-ulang sampai bersih. Baik, setelah itu katanya pencuciannya dilakukan dari atas ke bawah secara berulang-ulang. Setelah dilakukan pencucian, kita akan melakukan pengeringan pada bagian evaporator dengan dilap ya. Jadi kita lakukan, kemudian baru nanti kita lakukan kembali pemasangan kaper dan kita uji coba kembali suhunya apakah keluar dengan baik atau tidak, supaya pekerjaan kita berhasil. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan pada kesempatan ini? Paham? Paham. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan lagi perawatan atau perbaikan AC yang tidak berfungsi sama sekali. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.